ketika memang sudah harus menerapkan teknologi untuk membantu proses bisnisnya, untuk menopang proses bisnisnya, ya mau nggak mau itu harus langkah yang diambil ya kalau kita mau tetap survive. Ketika kita jadi orang di dunia transformasi digital juga perhatikan apa motivasi, apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kebutuhan dari stakeholders kita. Dan agak turun peroleh. Ini agak miring. Banyak ya bun permasalahannya. Oke. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Kenal Digital. Dan semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, bahagia. Dan hari ini aku akan bahas tentu topik yang seperti biasa, yaitu transformasi digital. Tapi kali ini framingnya agak berbeda karena aku pengen bahas ini dari perspektif sebuah drama yang belum lama ini aku tonton, sebuah drama Tiongkok berjudul Flight to You, Wang Kai in Pilot Uniform. Ya sebenarnya awal-awal pengen nontonnya gara-gara ada Wang Kai. Gak bisa gitu alasannya yang lain, enggak sih, tapi baca sinopsisnya dulu, bagus kayaknya ceritanya, cerita tentang dunia pilot gitu. Terus ada seorang female pilot gitu ya, seorang pilot perempuan yang diperankan oleh Seven Tan, dan saya juga suka sama actingnya si Seven ini. Jadi ya udahlah, ada Wang Kai, ada Seven, kita lihat, kita coba. Dramanya sih sebenarnya bagus di awal sama di akhir. Di tengah-tengah agak nyapein, cuman ya kita ambil aja pelajarannya terkait dengan drama tersebut. Oke, aku akan mulai ceritanya dari bagian awal banget, yaitu saat Luzhou Air, tempat si tokoh namanya Cheng Xiao, seorang female pilot, itu bekerja dan dia di divisi pesawat kargo gitu. Jadi dia pilot pesawat kargo, dan tiba-tiba keputusan manajemen memutuskan bahwa bisnis kargonya tidak akan diteruskan, sehingga pilot yang tadinya di divisi kargo harus dipindahkan ke divisi penumpang manusia. Apa sih namanya? Lupa. Lawannya pesawat kargo. Ya intinya gitu lah ya, pesawat yang kita kenal pada umumnya yang penumpangnya manusia gitu. Nah, jadi ketika dia dipindahkan ini, dia dapat pimpinan baru yang mana super strict tapi ganteng. Gak penting. Dia super strict dan menyebalkan sepertinya di awal gitu ya. Oke, tapi sebenarnya bukan itu intinya adalah apa yang bisa kita pelajari khususnya di hubungan dengan transformasi digital adalah keperluan akan yang namanya perubahan, bahwa perubahan ini adalah suatu keharusan gitu ya, itu sudah menjadi kebutuhan. Bahkan kalau kita mau survive, kalau kita mau terus melanjutkan bisnis kita dan jangka yang panjang, kadang-kala keputusan pahit ini harus diambil, bahwa misalnya kita harus menghapus satu divisi bisnis, atau kadang kita harus mau berubah atas sesuatu yang sebenarnya kita udah nyaman, kita sudah merasa itu sudah baik gitu ya. Dan ini pelajaran yang penting banget sih ketika saya melihat drama ini. Di bagian awal saya sadar banget kadang yang keputusan semacam ini memang harus diambil oleh organisasi. Nah ini ekuivalen dengan cerita kalau kita misalnya melihat organisasi yang harus mau gitu ketika memang sudah harus menerapkan teknologi untuk membantu proses bisnisnya, untuk menopang proses bisnisnya, ya mau nggak mau itu harus langkah yang diambil ya kalau kita mau tetap survive. So the first lesson is that change is a necessity. Oke, dan bagian yang kedua adalah soal bahwa organisasi itu berbeda-beda. Jadi di sini pelajaran ini didapatkan dari cerita bahwa si Cheng Xiao ini, si female pilot ini, itu banyak banget berantemnya sama instrukturnya yang juga pimpinannya, yang juga seorang pilot gitu ya, yang diperankan oleh Wang Kai, namanya Gunanting. Jadi mereka tuh berantem mulu ceritanya di awal-awalnya. Nah sebenarnya ketika kita melihatnya dari perspektif penonton gitu ya, kita paham bahwa oh iya ya, manusia tuh berbeda gitu. Si Cheng Xiao yang suka ngambil resiko, si Gunanting yang pokoknya dia tuh freak banget sama yang namanya keselamatan gitu ya. Jadi dua orang ini karena pijakannya tuh nggak sama, ya jadinya banyak hal-hal yang bikin mereka berantem gitu. Dan ini sebenarnya sama juga kayak kita melihat organisasi. Organisasi itu berbeda-beda. Selera resikonya mereka, kemauan mereka mengambil resiko, dan dalam perjalanan transformasi digital ini juga
menjadi sebuah pertimbangan gitu ya. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua organisasi itu harus bergerak dengan kecepatan sekian dalam mengadopsi teknologi. Yang harus kita ingat bahwa setiap organisasi itu berbeda. Organisasi itu tidak sama. Mereka punya selera resikonya masing-masing, punya keputusannya masing-masing, punya sumber dayanya masing-masing. Yang artinya apa ya, dalam perjalanan transformasi digital, silahkan dilihat gitu ya organisasinya kekuatannya seperti apa, pengambilan resikonya sebanyak apa yang dimau, sumber dayanya sebanyak apa gitu ya. Jadi please kalau misalnya teman-teman jadi orang yang misalnya dibalik transformasi digital gitu sebuah organisasi, please always consider your organization ya, jangan disamaratakan lah. Maksudnya ketika kita nengok ke kiri ke kanan ya nggak apa-apa belajar ke kiri ke kanan, ngelihat, membandingkan gitu, tapi tentu tetap kita harus berdiri pada akar kita gitu ya, bahwa organisasi kita tuh kayak apa sih. Jadi this is our own journey, ini adalah perjalanan kita sendiri dan jangan disamakan sama perjalanannya orang lain, karena ya kesuksesan itu nggak bisa dicapai kadang-kadang hanya dengan mengcopy apa yang dilakukan orang lain, tapi ya make it customized, personalized for you. Jadi ya perjalanannya akan mungkin berbeda dengan yang sewajarnya atau seumumnya kadang-kadang dalam mengadopsi atau menjelajah perjalanan transformasi digital, but it's okay untuk menjadi berbeda kalau memang tadi ya terkait dengan karakteristik unik organisasi kita. Oke, pelajaran selanjutnya yang menurut aku juga penting adalah ketika kedua tokoh ini akhirnya berusaha untuk saling memahami perspektif masing-masing. Jadi si Gunanting mulai belajar kenapa sih Cheng Xiao ini jadi perempuan, jadi seorang pilot kok berani banget ngambil resiko. Sementara si Cheng Xiao akhirnya mulai melihat kenapa si Gunanting tuh jadi super strict gitu ya, karena ternyata ada alasannya gitu. Jadi ada motivasi, ada alasan seseorang memilih untuk melakukan sesuatu atau bersikap sesuatu atau berpikir dengan cara tertentu. So yang bisa ditarik pelajarannya adalah ketika kita jadi orang di dunia transformasi digital juga perhatikan apa yang memotivasi, apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kebutuhan dari stakeholders kita, dari para pemangku kepentingan kita. Itu juga harus kita pelajari gitu. Take time to learn about your stakeholder, karena ya kita mau melakukan transformasi digital ini kan juga ya buat mereka juga gitu. Jadi dipelajari deh pegawai kita, kebutuhannya seperti apa, ketakutannya seperti apa, keadaannya seperti apa gitu ya. Ini akan menjadi salah satu faktor yang mendukung kesuksesan transformasi digital ketimbang kita serta-merta langsung mencoba menerapkan teknologi tanpa mempertimbangkan pihak-pihak yang akan nanti menggunakan atau terdampak. Dan selanjutnya pelajaran yang keempat yang juga menurut aku bisa relate sama perjalanan transformasi digital adalah ketidaknyamanan. Jadi perjalanannya si Cheng Xiao ini untuk menjadi seorang pilot penumpang pesawat kapal apa itu pesawat kapal? Untuk menjadi pilot pesawat penumpang itu perjalanannya tuh nggak nyaman banget buat Cheng Xiao gitu ya. Jadi dia tuh nggak pernah bawa orang, tiba-tiba sekarang harus mempertimbangkan kondisi psikologis dari penumpangnya gitu. Jadi tadinya mau kayak bawanya ibaratnya kalau di jalan tuh kayak mau galau-galan, dia jadi lebih mempertimbangkan sekarang karena yang perlu dijaga tuh bukan cuma keselamatan fisik gitu ya, bahwa mendarat sampai tujuan dengan selamat itu bukan jadi satu-satunya tujuan, tapi juga memberikan kenyamanan psikologis, perasaan aman gitu ya kepada para penumpang, itu juga penting. Jadi di situ proses pembelajaran dari ketidaknyamanan yang harus dilewati itu juga mengingatkan saya tentang transformasi digital tuh juga perjalanan yang tidak nyaman sejujurnya kan. Ya, meskipun di akhirnya mungkin teknologi ini akan memudahkan, tapi mungkin perjalanan untuk menerapkan teknologi ini sendiri akan jadi perjalanan yang tidak nyaman. Dan yang dipelajari di situ adalah ya kita harus mau mengembrace itu, kita harus mau melakukan hal tersebut ya, melewati ketidaknyamanan tersebut untuk mencapai apa yang kita tuju. Dan sebenarnya ketidaknyamanan ini kan bisa jadi juga petanda bahwa kita memang bertumbuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mengambil langkah mundur. Jadi dari drama ini juga kita belajar bahwa kadang langkah mundur itu diperlukan untuk bisa maju. Jadi Cheng Xiao sendiri itu ngalamin proses dimana dia mundur lagi gitu ya. Jadi tadinya dia udah di posisi first pilot, apa sih istilahnya nyebutnya, sorry kalau salah. Jadi dia pendampingnya kapten gitu, dia dimundurin tuh posisinya jadi observer, dimundurin lagi biar dia belajar tentang menjadi lebih sopan dan sebagainya. Dia diturunin jadi petugas di bandaranya gitu loh teman-teman. Apa sih namanya, aduh aku aja nggak tahu namanya ya, pokoknya ground handling people gitu. Nah tapi justru saya melihatnya perjalanannya Cheng Xiao ini dari kemunduran itu adalah
dia tuh jadi lebih sabar, dia lebih berhati-hati, dan itu jadi semacam reminder bahwa kadang mengambil langkah mundur itu hal yang baik kok, sepanjang kita belajar terus kita meningkatkan diri dari pelajaran apa yang kita dapatkan dalam perjalanan tersebut. So, dalam perjalanan transformasi digital pun menurut saya juga penting untuk dikonsider bahwa ini kan namanya kita masih mencari-cari ya, apa sih sebenarnya teknologi yang pas buat kita, apa sih yang paling cocok solusi bagi kita. Nah, hal ini tentu nanti akan ada banyak setback yang kita alami gitu ya, kemunduran-kemunduran atau kayak kegagalan-kegagalan. And kalau itu memang sudah dilakukan secara terukur, terus dilakukan dengan perencanaan yang tepat dan masih gagal, I think it's okay gitu ya. Karena pada akhirnya yang penting kita belajar gitu. Oh, ternyata mungkin kita kemarin kurang merangkul stakeholders kita sehingga teknologi ini kurang bisa diterima oleh mereka. Nah, ini akan jadi pelajaran kan ke depannya, mungkin kita harus lebih aktif lagi merangkul para pemangku kepentingan. Nah, pelajaran-pelajaran yang seperti ini tuh nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya melewatinya atau belajarnya itu harus lewat kegagalan yang pahit. It's okay to take a step back. Nanti kita bisa ngambil langkah maju yang lebih banyak. Oke, jadi kita akan menuju bagian yang terakhir. Dan di akhir cerita ini, Flight Rio ini, Tiongkok berhasil membuat pesawat yang dikembangkan di dalam negeri. Meskipun tetap ada komponen luar negerinya, tapi sebagian besarnya sudah diproduksi di dalam negeri. Dan ini adalah momen kebanggaan banget gitu ya. Ceritanya saya nonton juga ikut bangga dan terharu gitu loh. Padahal itu bukan cerita di negara saya. Saya juga nggak ngalamin apa-apa, tapi saya bisa ikut-ikut haru gitu nontonnya. Karena hal tersebut saya jadi keinget banget itu. Oh iya ya, inovasi. Dia di situ ceritanya Bu Nanting ngomong ke Cheng Xiao bahwa ini adalah perjuangan dari ribuan atau ratusan ya. Intinya ya ini adalah usaha dari begitu banyak orang untuk bisa sampai ini kita menghasilkan ini gitu. Jadi intinya juga aku mau bilang bahwa inovasi itu mungkin kadang memerlukan kolaborasi dari banyak banget orang. Itulah kenapa ya memang harus perlulah kita selalu bersinergi, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang perlu untuk diajak kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan tujuan dari transformasi digital. So I think itu sih beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan terkait dengan transformasi digital dari drama Flight to You. Next time kalau misalnya ini ternyata hasil videonya lumayan bisa ditonton, aku akan coba bahas juga drama-drama lain yang menarik buat aku. 陈机长，喜乐平安。 So, thank you teman-teman yang udah nonton dan sampai bertemu lagi di minggu depan. Kalau teman-teman punya masukan atau komentar terkait dengan video ini atau usul saran tentang topik yang bisa aku bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. And I will see you again, of course, insyaallah minggu depan. Bye! Bye! Ya ampun, aku udah kelihatan ngantuk banget.